Paduli setan. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang dikontenkan oleh Gus Samsudin ini ya adalah bohong, adalah settingan, paduli setan. Bagi saya nggak jadi soal. Tetapi ketika memakai kalimat-kalimat sakral agama untuk melegitimasi apa yang dia perbuat ya, tidak di dalam situasi yang seharusnya, maka di sini saya akan masuk. Kalau bisa itu Gusnya dicopot kalau nggak jelas asal-usul Gusnya ya, supaya tidak mencoreng nama Gus-Gus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ramai sekali di beranda saya dipenuhi dengan informasi mengenai Gus Samsudin katanya dan pesulap merah. Ini ada apa orang ini, kemudian ramai banget di beranda saya, muncul lagi. Saya cek, ternyata memang sedang ada perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Kenapa saya angkat di sini? Ini menarik sekali karena yang satunya lagi ada nama Gusnya. Ini seolah-olah identik dengan anak kiai, identik dengan ulama, identik dengan ustadz gitu loh. Yang satunya lagi pesulap merah. Nah, saya akan masuk di sana. Kenapa saya kemudian angkat di channel ini ya? Yang pertama, saya lihat konten-kontennya keduanya antara pesulap merah dengan Gus Samsudin ini nih ya. Saya cek, saya lihat-lihat, ternyata memang banyak beberapa konten dari pesulap merah ini membongkar trik-trik dukun dan sebagainya lah ya. Salah satu yang dibongkarnya adalah Gus Samsudin ini ya. Saya pelajari terus-menerus sampai saya melihat konten-konten Gus Samsudin ini. Saya lihat-lihat, oh ternyata kontennya kayak gitu, nggak jauh beda lah seperti GSN, Gus Nur Samsun kan, kemudian juga siapa lagi, Kang Ujang Bustomi, banyaklah konten-konten yang kayak gitu ya. Pertama gini, saya ingin mengatakan bahwa untuk membuat sebuah konten itu sah-sah saja, membuat settingan apapun nggak jadi soal, silakan aja selama masyarakat kemudian terhibur dengan konten-konten yang dibuatnya. Tetapi ada satu keanehan sebetulnya dari Gus Samsudin ini. Dia di dalam beberapa videonya bahkan bisa dikategorikan sering mengucapkan kalimat demi Allah, sumpah dan sebagainya. Ini sering kali dia ucapkan. Gini loh ya, bukan tidak boleh kita mengucapkan sumpah kemudian demi Allah untuk menunjukkan kebenaran ya, nggak apa-apa sebetulnya. Tetapi kalimat itu boleh kita gunakan kalau di dalam situasi terdesak. Satu kali lagi, kalau di dalam situasi terdesak dan tidak ada lagi kalimat dan saksi manusia ya untuk membenarkan apa yang kita lakukan yang dikatakan salah oleh orang lain, sehingga kita mengucapkanlah kalimat sumpah, sehingga kita mengucapkanlah kalimat demi Allah. Atau di dalam pengadilan ya, pengadilan kita dimintai sumpah oleh hakim ya, baru kita boleh mengucapkan di dalam situasi terdesak. Satu kali lagi, ketika manusia ya, ketika saksi sudah kita tidak punya, padahal apa yang kita lakukan adalah benar dan orang lain menganggap bahwa kita salah, maka kita bersumpah di sana. Karena sudah tidak ada lagi pertolongan manusia, kita hanya berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkanlah kalimat sumpah, maka kita ucapkanlah kalimat demi Allah. Itu. Nah, Gus Samsudin ini seringkali tidak di dalam situasi terdesak, ya, tidak di dalam situasi pengadilan. Kemudian dia sembarangan aja ngomongin sumpah demi Allah nih, demi Allah. Banyak para ulama yang mengatakan ketika ada seseorang
yang sering mengucapkan kalimat sumpah dan demi Allah, itu ciri-ciri orang yang sedang berdusta, ciri-ciri orang yang sedang berbohong. Satu kali lagi, paduli setan. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang dikontenkan oleh Gus Samsudin ini ya adalah bohong, adalah settingan, paduli setan. Bagi saya nggak jadi soal. Tetapi ketika memakai kalimat-kalimat sakral agama untuk melegitimasi apa yang dia perbuat, ya, tidak di dalam situasi yang seharusnya, maka di sini saya akan masuk. Satu kali lagi, para ulama berpendapat, para ulama mengatakan, jika ada orang yang sering mengatakan sumpah, apalagi sampai demi Allah, tidak di dalam situasi terdesak, ya, maka itu orang sedang berdusta. Itu yang pertama. Maka ini saya kira untuk menjadi pelajaran juga untuk Nur Samsudin ini. Jangan sembarangan pakai kalimat-kalimat suci agama untuk melegitimasi apa yang Anda perbuat. Ya, jangan sembarangan memakai legitimasi agama. Saya tidak akan masuk ke ranah konfliknya ya, karena ngapain lah, bagi saya kurang penting juga, ngapain masuk ke ruang konflik. Nah, saya ingin mengedukasi itu aja. Karena ada nama Gusnya, maka saya ingin masuk di sini. Ngapain ada nama Gusnya? Apakah benar dia anak kiai? Saya juga nggak tahu ya, Gus Samsudin ini seperti apa. Yang jelas saya ingin mengatakan itu untuk edukasi aja ya, untuk edukasi aja. Mudah-mudahan kita tidak sembarangan di dalam mengucapkan kalimah-kalimah suci agama. Kebanyakan orang yang kemudian sembarangan ngomong mubahalah dan sebagainya lah ya. Sumpah demi Allah, mubahalah. Ya ngapain? Ngapain mengucapkan kalimat-kalimat itu tidak di dalam situasi terdesak? Justru ketika Anda mengucapkan kalimat-kalimat itu tidak di dalam situasi terdesak, itu menunjukkan ciri bahwa Anda itu sedang berdusta, bahwa Anda itu sedang berbohong. Banyak kan? Sugeng Nurharja tuh sering banget dia ngomong mubahalah, mubahalah, mubahalah. Ngapain? Mubahalah, mubahalah, mubahalah. Ngapain mubahalah, mubahalah, mubahalah? Apalagi kemudian mubahalah itu kan harus dilakukan oleh dua pihak. Ini sendiri dia ngomong mubahalah, ini mubahalah, mubahalah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dia tidak paham agama. Ya, kalimat mubahalah ini harusnya diperuntukkan untuk apa? Nah, kemudian dia pakai untuk melegitimasi supaya masyarakat percaya apa yang dia lakukan sebagai sebuah kebenaran. Sudah berani mubahalah kok. Padahal orang yang sembarangan seperti itu, satu kali lagi, ciri dia sedang berdusta. Saya ingin mengkritik itunya sih, ya, dari Gus Samsudin, mudah-mudahan jadi pelajaran. Kemudian dari pesulap merah, ya namanya juga sulap, gimana sih? Namanya sulap, ya sulap itu terikan. Saya tidak mau terlalu dalam untuk masuk ke ruang-ruang kayak gitu ya. Silakan aja lah ya. Selama satu kali lagi itu bisa menghibur dan tidak merugikan banyak orang. Kalau sudah merugikan banyak orang, maka ini menjadi persoalan kita semua. Ya namanya trik, Deddy Corbuzier kan juga sama, dia punya trik sulap. Namanya trik gitu loh. Bukan menggunakan jin iblis dan sebagainya kan. Kalau Gus Samsudin ini kan seolah-olah dia berprofesi sebagai dukun, kalau bisa dikatakan dukun ya dukun lah ya. Kalau kiai yang punya karomah saya kira jauh. Tentu kayak lagi kalau kiai yang punya karomah ya diletakkan, disematkan kepada Gus Samsudin, saya sih masih kurang yakin. Ya, masih kurang yakin. Dia kan selalu suka mengeluarkan keanehan-keanehan tuh ya. Mengeluarkan keanehan-keanehan. Bak seorang wali. Kalau di dalam literatur Islamnya, orang yang punya keanehan atau namanya karomah, ya, kemuliaan, keluar biasaan, ya, keluar adatan, itu namanya wali. Atau maunah itu bagi orang yang soleh. Nah, saya kira Gus Samsudin ini kalau kita katakan wali juga, saya sih kurang yakin. Orang soleh juga saya ragu-ragu. Ya udah aja, dukun aja ya, nggak apa-apa kan?
Nggak apa-apa kan saya menilai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bisa itu Gusnya dicopot kalau nggak jelas asal-usul Gusnya ya. Supaya tidak mencoreng nama Gus-Gus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.